Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Ibu Veronica MTH. Beliau akan membawakan tema pelajaran terbesar dalam hidup membutuhkan waktu, diambil dari Filipi 2 ayat 4. Sebelum hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mohon kesediaan Ibu Sri Kartini Wijaya untuk memimpin di dalam doa. Silakan Bu Sri. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini. Kami dapat berkumpul seberapa kami yang ada di FBF untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan tolong kami ya Tuhan untuk supaya kami dapat mendengar dan menikmati firman-Mu ya Tuhan yang dibawakan oleh Oma Vero. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang ada. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Semoga kita dapat menikmati firman yang indah ini. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sri. Sekarang saya berikan kesempatan dan waktu kepada Oma Vero. Silakan Oma. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik-baik semuanya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya. Jadi malam hari ini pelajaran terbesar dalam hidup membutuhkan waktu. Nah, saya percaya, kita semua percaya bahwa pelajaran apapun ya, itu membutuhkan waktu. Waktu kita sekolah membutuhkan waktu. Waktu kita lahir membutuhkan waktu sehingga kita bisa dapat berjalan, menjadi dewasa, masuk sekolah, ya kan? Semuanya membutuhkan waktu. Nah, apalagi dalam hal rohani, yang mana dulu kita belum pernah mengenal Tuhan, ya, sehingga dapat kita berjumpa dengan Tuhan itu membutuhkan waktu ya, sampai betul-betul kita itu tahu isi hati Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar di Filipi 2 ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, pada dasarnya kita manusia, pada dasarnya ya, selalu kepentingan kita sendiri kita perhatikan. Benar atau tidak? Ya kan? Nah, selalu kepentingan kita dulu. Tetapi kata Tuhan di sini, firman Tuhan berkata, ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini firman Tuhan. Nah, setelah aku baca begini, ya saya merenungkan, iya ya, saya sadar juga, ya kita harus sadar bahwa memang pada dasarnya kita ini selalu mementingkan kita diri sendiri. Jarang kita mau mementingkan orang lain. Harus kita diri sendiri ya. Nah, sikap tidak mementingkan diri, memunculkan yang terbaik dalam diri orang lain, itu membangun hubungan. Nah, di sini kalau kita mau membangun hubungan, kita harusnya mementingkan orang lain. Ya, sehingga kita ada hubungan. Nah, sama kalau kita egois, kita tidak ada hubungan dengan orang lain. Lalu apa artinya tidak mementingkan diri sendiri? Itu berarti Anda kurang memikirkan diri sendiri dan lebih memikirkan orang lain. Ya, jadi kadang-kadang kita ada sesuatu kepentingan, ya. Nah, contohnya saya sebenarnya besok ini ada acara lain, sudah saya iakan. Tetapi ada yang nelpon saya, itu lebih penting. Nah, sekarang kan saya bingung sendiri, yang mana ya?
saya harus pentingkan ini. Nah, apakah urusan saya sendiri atau urusan orang itu, yang mana lebih penting? Jadi kita harus berpikir, harus kita berdoa, yang mana Tuhan? Nah gitu. Nah di sini kebalikan dari tidak mementingkan diri sendiri adalah keegoisan, ya toh? Dan itu adalah penyebab konflik dan pertengkaran nomor 1. Alkitab mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Seperti Kain dan Habel kan? Contohnya. Dia inginkan. Kenapa bisa adiknya kok diterima Tuhan? Dia juga mau begitu, tapi tidak. Nah, sehingga dia membunuh saudaranya. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nah, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yaitu Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Nah, kadang-kadang kita ini ada apa-apa, kita tidak minta dulu sama Tuhan. Kita tidak berdoa. Sehingga apa yang kita inginkan atau kita butuhkan tidak kita dapatkan. Di sini Tuhan bilang, ya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saya dalam sehari-harian saya juga belajar. Iya, manakala saya ada sesuatu yang saya mau berbuat dan tergesa-gesa, lupa berdoa, akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, keegoisan menghancurkan hubungan. Ya, jadi satu malam, ya kebetulan saya tidur sama anak saya. Satu malam saya naik ke tempat tidur, 3 detik sebelum anak saya tidur, ketika dia naik ke tempat tidur, dia bertanya, kan saya duluan di tempat tidur kan, dia juga naik. Dia bertanya, apakah dia tanya, Mah, apakah sudah mengunci semua pintu? Namun saya berpura-pura, ya, berpura-pura tidur sambil saya bilang tidak. Nah, gitu lah. Akhirnya dia bangun, mengunci semua pintu. Nah, ada satu kata untuk menggambarkan apa yang saya lakukan. Saya egois. Padahal kan saya dengar tapi pura-pura. Nah, ya kan? Jadi kita egois, sebenarnya kita yang harus kerjain sebenarnya. Nah, kadang-kadang itu sifat manusia, keduniawian manusia selalu egois. Padahal Tuhan bilang jangan. Ya. Nah, aku belajar semakin hari semakin belajar, manakala ya aku mau berubah. Lebih mementingkan kita rendah hati, kita mengalah, dan hubungan kita antara anak, antara teman, itu menjadi baik adanya. Tapi masalahnya, menjadi egois adalah sifat manusia. Kita secara alami memikirkan kepentingan kita sendiri. Rasa sakit kita, penampilan kita, dan perasaan kita, bahkan budaya memberi tahu kita. Lakukan apa yang menurutmu terbaik untukmu. Nah itu kan cara manusia. Tetapi Alkitab berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah kadang-kadang kita biasanya, ya saya dulu lah, saya punya urusan dulu lah. Nggak usah urusannya orang lain. Tapi mari kita coba ya, belajar. Ayo kita memperhatikan orang lain dulu. Sehingga kita merasa bahagia. Gitu ya. Pasti coba kita praktek. Nah,
apa yang terjadi jika Anda memperhatikan kepentingan orang lain? Nah, apa yang terjadi? Bukan hanya kepentingan Anda sendiri, tidak hanya itu akan mengubah hubungan Anda, tetapi juga akan mengubah orang lain. Itu menyebabkan orang lain berubah karena Anda bukan orang yang sama lagi. Sehingga memungkinkan mereka berhubungan dengan Anda dengan cara yang berbeda. Nah, jadi kalau dulu ya banyak mungkin yang tidak suka sama kita, mungkin banyak yang gimana. Nah, ya karena mungkin kita egois, kita ya gimana ya. Tapi mari kita robah ya. Sehingga hubungan kita itu berbeda. Mereka ilah kok bisa berbeda? Pastilah. Nah, saya telah melihatnya berkali-kali ketika Anda memperlakukan orang yang rewel dan tidak disukai dengan kebaikan, alih-alih memperlakukan mereka dengan cara yang pantas. Mereka seringkali berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau kita melihat ya, saya belajar juga. Banyak yang dulu rewel sama saya, gini. Tapi saya perhatikan dia. Akhirnya dia berbalik lagi kepada kita. Nah ini ada di situ Alkitab mengatakanlah berikanlah maka kau akan diberi. Nah sekarang bagaimana? Kita berikan perhatian. Nah saya praktek ke anak saya dulu. Saya kurang memperhatikan anak saya karena saya egois. Ya kan dulu saya egois. Saya memperhatikan diriku sendiri. Bekerja supaya saya dapat uang, supaya saya sukses, supaya apa. Sehingga anak saya kurang perhatian. Nah, ini contohnya kan dalam rumah tangga saya. Nah, tetapi setelah saya tahu firman, perhatikanlah kepentingan orang lain. Nah, oh iya ya. Nah, lalu saya praktek. Pelan tapi pasti. Saya praktek pada anak saya dulu. Saya perhatikan. Nah, saya ambilkan, bikinkan teh, bikinkan makanan, apa kebutuhannya. Nah, akhirnya balik sama saya. Itu lagi saya praktek kepada teman. Yang mana dulu aku cuek-cuek, nah pusing-pusing. Nah sekarang aku telepon, saya WA, ya kepentingannya. Nah, saya lihat ada orang, kelahi suami istri, ya saya perhatikan, saya WA, saya telepon, bagaimana. Nah itu kan kepentingan orang lain. Nah kadang-kadang kita manusia ngapain mau pusing-pusing mereka, lu mau berkelahi, lu mau apa, nggak usah pusing. Nah tetapi kita mau belajar memperhatikan mereka sesuai firman. Sehingga ada perbedaan. Nah, jadi di sini pelajaran terbesar dalam hidup ialah belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi itu tidak akan terjadi dalam waktu semalam. Itu akan berlangsung seumur hidup. Jadi kita terus belajar. Dalam hidup ini kita tidak berhenti belajar. Mungkin kita lulus dalam hal satu, kita besok belajar dari hal yang lain lagi. Sehingga hidup kita ini menjadi bahagia. Kadang-kadang dulu saya belajar begini, aduh, kok sudah lolos ini satu, kok besok ada lagi yang lain? Ya iya memang begitu, supaya kita sempurna. 9 buah roh apa? Ya kan, menuntut kita sabar, setia, murah hati. Ya kan? Akhirnya penguasaan diri. Sudahkah kita melakukannya? Nah itu kan terus berlangsung seumur hidup kita. Nah, kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda sendirian untuk belajar menjadi bagaimana menjadi tidak mementingkan diri sendiri, yaitu di Roma 8 ayat 26 mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita tidak sendiri. Ya, Tuhan menyertai kita kalau kita mau belajar. Gitu. Nah, Roh Tuhan menyertai kita untuk membantu kita memutus sirkus keegoisan. Jadi Tuhan yang membantu kita. Nah, ketika kita melakukannya, kita akan melihat transformasi dalam semua hubungan kita dengan orang lain. Gitu, ya. Nah, jadi pikirkan tentang satu hubungan penting dalam hidup kita atau Anda, bagaimana Anda bertindak dengan tulus tanpa pamrih dalam hubungan tersebut. Kita jangan ada pamrih. Pernahkah seseorang bertindak tanpa pamrih terhadap Anda ketika Anda tidak pantas mendapatkannya? Bagaimana pengaruhnya terhadap Anda? Apa yang Anda doakan ketika Anda membutuhkan Roh Kudus untuk membantu Anda bertindak tanpa pamrih dan memikirkan orang lain sebelum diri Anda sendiri. Jadi ada Roh Kudus. Roh Kudus kan penolong, penghibur, penasehat. Jadi selalu ada Roh Kudus. Jadi jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih tanpa pamrih. Jadi begini, saya juga belajar. Apapun yang kita lakukan, tidak usahlah kita bilang, oh pasti ada balasannya. Pasti. Tidak usah. Itu sudah otomatis Tuhan perhitungkan. Ya kan? Iya. Kalau begini, kalau saya kasih nanti ini pasti ada. Tidak usah, pasti ada lah. Tuhan itu baik. Ya, jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih tanpa pamrih. Nah, itu. Jadi Roh Kudus itu bekerja, ya, bekerja dalam hidup kita. Setiap hari ada saja, setiap hari ada saja. Tetapi semakin hari semakin kita banyak mengalami sesuatu transformasi dalam hidup kita. Nah, jadi jangan berhenti belajar. Kalau hari ini mungkin ya belum lulus, oke. Nah, besok kita ulangi lagi. Nah, kalau ini hari kita lulus, besok ada lagi satu yang muncul. Kita tetap hadapi. Jadi, hari saudaraku, di dalam hidup kita ini ya banyak membutuhkan waktu. Tapi santai saja. Kalau kita hidup bersama Tuhan itu santai saja, sabar, setia, taat. Sehingga ya banyak sih. Pasti banyak pergumulan. Hadapi saja bersama Tuhan sesuai firman-Nya. Jadi detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, kita hadapi bersama Tuhan. Jadi tidak usah dulu kita pikiran nanti bagaimana. Ya kita tetap berencana, betul. Tapi Tuhanlah yang menentukan. Dan kami terlalu yakin dan percaya, ya, rencana Tuhan itu ya dan amin. Nah, aku selalu belajar juga di firman Tuhan. Jadi itu di Yesaya, bukan Yesaya, Ayub ya, Ayub 42. Selalu saya perkatakan itu. Kita mau baca di Ayub ya, Ayub 42 ayat 2. Nah, di sini dia bilang gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua itu aku selalu kalau ada apa-apa, aku tahu Tuhan, engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah mungkin kita ini kadang-kadang ada kita punya rencana atau rencana kita bukan rencananya Tuhan. Nah
kadang-kadang kita merencanakan kok bisa tidak terjadi ya. Ya karena Tuhan tidak berkenan. Nah gitu. Nah tetapi di sini Tuhan bilang, aku tahu Engkau sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau saya berencana dan tidak jadi, saya bilang, oh ya Tuhan, rencanaku tidak apa, tidak gagal. Tapi aku tahu rencanamu selalu ya dan amin. Dan selalu indah pada waktunya. Nah, gitu. Jadi aku tenang, aku bersyukur, aku bahagia. Gitu. Nah, jadi saudaraku kita. Jadi kalau umpamanya ada orang memperlakukan kita toh, orang rewel, orang egois, orang ya ada-ada saja yang bikin kita sakit hati atau bagaimana, ya. Ya udah, kita lakukan saja yang terbaik sesuai firman dan kita akan melihat orang itu akan berubah menjadi lebih baik. Banyak aku lakukan sekarang. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan sendiri yang berperkara gitu. Ya kan? Nah, kalau seperti di Yesaya, itu berulang-ulang saya paling suka itu ayat-ayat ya. Seperti di Yesaya 60 kan. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, bagaimana kita bisa bangkit menjadi terang? Karena kita tidak pernah berbuat sesuatu. Ya. Terang itu kalau ada kita buat sesuatu yang bagaimana. Ya. Tanya Tuhan. Dikit-dikit tanya Tuhan. Ya. Gitu. Dulu aku waktu baru-baru ya kenal Tuhan, saya kan tidak tahu, baru kan kita belajar. Nah, saya juga egois. Kalau ada apa-apa, pakai kekuatan saya sendiri. Ya, tanpa berdoa, tanpa tanya Tuhan, kerjain apa. Nah, itu. Tapi di belakangan, bertanyalah dah sama Tuhan dulu. Berdoa, minta apa. Kalau Tuhan berkenan, pastilah kita dikasih. Gitu kan. Nah, kalau malam hari ini Tuhan berbicara, marilah kita memikirkan ya kepentingan orang lain dulu. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan orang lain dulu, itu kan akan kembali kepada kita nanti. Kita aja. Jadi kita berlomba-lomba lah mementingkan orang lain. Orang lain kan banyak. Anak, orang terdekat kita, ya tetangga, ya sahabat-sahabat, ya siapa saja yang bisa kita berbuat sesuatu ya. Nah, jadi kepentingan kita otomatis nanti kembali kepada kita. Nah, tetapi kalau sebaliknya kita selalu mementingkan kita punya sendiri, itu memutuskan hubungan dengan orang lain. Memutuskan dengan anak-anak apa semua. Karena kita egois. Gitu. Contoh ya, banyak contoh. Soal makanan lah. Soal apa saja. Soal pelayanan. Ya, soal apa saja. Mari kita. Janganlah kepentingan kita sendiri, tapi marilah kita berikan kepada kepentingan orang lain. Sehingga kita bisa melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita harus praktek. Ya, jadi saya juga belajar. Setiap hari belajar. Kenapa ya? Nah, saya belajarnya begini. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya koreksi. Nah, saya belajar akan firman. Oh iya. Makanya kenapa tidak terjadi dalam diriku? Karena saya begini. Nah, cari ayatnya. Firman Tuhan baca. Oh iya betul. Salah lagi. Nah, tadi saya baru baca lagi satu artikel.
Ananias dan istrinya. Kan mati berdua kan? Waktu dia jual hartanya. Kenapa bisa dia Tuhan marah sehingga mereka suami istri mati? Kan orang heran. Karena dia jual hartanya sendiri. Kenapa bisa? Karena padahal dia habis jual hartanya, dia pergi bagi-bagikan kepada orang miskin. Tetapi cuma setengah. Contoh, dia dapat uang 10 juta. Dia ambil 5 juta, bagi-bagi, ya ambil 5 juta. Tapi dia kasih tahu orang bahwa saya bagikan semua. Ayo, kalau orang dunia bilang di mana salahnya? Kan uangnya sendiri, barangnya sendiri dia jual kan? Tapi karena bohong, Tuhan marah. Matilah dia. Aku pikir-pikir, iya betul juga sih. Sebenarnya betul, dia jual barangnya. Tapi kan kita selalu percaya bahwa itu titipan Tuhan. Oh iya. Aku banyak berenung tadi. Aku dengar itu sebanyak berenung. Iya. Kadang-kadang kita ini ya, pikir kalau berbuat sesuatu, kita tidak sadar bahwa Tuhan itu melihat. Kita tidak sadar bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Dan kita malu sendiri. Ya, betul tidak? Ya, nah kadang-kadang kita pikir, berbuat sesuatu tidak ada orang lihat. Padahal ada yang lihat sama kita. Waduh, saya tadi, banyak merenung ya. Nah, padahal kalau mau dipikir, barangnya sendiri dia jual. Dia mau kasih orang 50%, tidak apa-apa toh. Tapi kenapa kau mesti bohong? Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Lebih baik berterus terang. Tapi dia bilang, sudah, aku sudah bagikan semuanya. Baru dia sembunyi terus separuhnya. Wah, di situ iya ya, betul juga. Jadi marilah kita belajar hari demi hari bagaimana caranya ya. Nah, jadi kalau malam hari ini kita belajar itu mengenai kepentingan diri sendiri. Kita lebih baik memperhatikan kepentingan orang lain dulu. Kita jangan egois ya, sehingga kita itu bisa menjadi lebih bahagia ya, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita pelayanan, tetapi menurut pikiran kita sendiri. Ya kan? Padahal Tuhan bilang, lakukanlah firman-Ku. Nah, ini kan beda kan? Beda. Banyak orang pelayanan, banyak orang khotbah, banyak orang menyembuhkan, banyak begini. Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Lah, aku cari di mana salahnya ini. Ya kan? Sudah melakukan. Tapi karena apa? Karena mau dipuji. Gitu. Nah, makanya kan aku belajar juga begini. Saya hampir tiap hari keluar pelayanan, keluar juga diundang seseorang. Nah, setiap hamba Tuhan lain-lain. Aku perhatikan ya. Habis khotbah, intercall, oke. Doakan. Nah, ada hamba Tuhan ya, dari atas saja. Ya kan? Ayo, angkat tanganmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Angkat aja. Mau yang sakit, ayo pegang. Atau apa? Ayat apa? Pegang saja semua kebutuhanmu. Tuhan mendengar. Nah, ada tidak? Diundang orang ke maju, didorong-doronglah kepalanya. Dan dia sendiri mutar dari ujung ke ujung sampai berapa jam. Kadang-kadang aku kesal juga, ini orang bagaimana sih? Emangnya dia sendiri yang berkuasa itu tangannya. Nah, gitu toh. Nah, ada juga begini. Saya hadir, dia undang orang intercall, nah dia undang hamba-hamba Tuhan. Saya percaya di sini banyak hamba-hamba Tuhan, ayo bantu. Nah, itu ya lumayan lah. Oh iya. Gitu. Jadi mari
kita belajar dari Alkitab. Ya kan? Nah kan di firman Tuhan kan tidak ada itu Tuhan itu mendorong-dorong orang. Tidak ada. Dia angkat tangannya mengucap syukur. Ya. Nah, terus dia doakan. Tidak usah terus semuanya. Kalau 3.000 orang kamu doakan semuanya. 3 hari 3 malam selesai. Ya kan coba pikir. Kita bangun KKR. 3.000 orang. Baru kau sendiri jam-jam semua orang sampai jatuh-jatuh. Bisa nggak? Habis jatuh bangun besok bikin salah lagi. Ayo. Jadi kadang-kadang kita juga heran ya. Gimana sini? Kita belajar mementingkan diri orang lain dulu. Nah, dari kita percaya ada kuasa darah Yesus. Nah, sudah. Tidak usah kita dorong-dorong orang lah. Kita mesti belajar yang benar. Nah, kenapa itu? Ya, tapi ya sudahlah. Saya juga tidak mau terlalu Kalau saya lihat begitu, saya kan juga pelayan hamba Tuhan. Ya, saya tidak mau melakukan yang menurut saya, wah ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan kita lakukan. Sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau memang salah, oke, cepat kita berubah. Iya, salah saya Tuhan. Kita lihat. Ya, kan sekarang banyak YouTube, hamba-hamba Tuhan. Wah, ini pakai Tuhan. Nah, dipakai Tuhan apa? Gitu. Apa? Nah, kita cocokkan di Alkitab. Oh, ini benar Tuhan. Nah, ya Tuhan. Nah, kita pelan-pelan apa maunya Tuhan. Ya toh, bukan maunya kita sendiri. Nah, seperti sini dia bilang, janganlah kepentinganmu sendiri, tapi pikirkan orang lain. Nah, tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Kita ini cuma hamba dan tidak ada apa-apanya. Saya minta sama Tuhan kalau Tuhan mau pakai. Nah, saya banyak yang suruh saya, oh mas, kau sudah NPH, ayo, kau jadi gembala, kau wakilku. Oh sorry, bukan situ saya punya talenta menjadi gembala, enggak. Sebab saya tahu kapasitas saya. Saya tahu bagaimana kita bisa jadi gembala yang baik itu tidak gampang. Jadi apa yang saya bisa cuma lakukan ya itu aja. Jadi jangan mengambil juga apa yang kau bilang, oh saya orang jadi gembala, oh, saya juga mau gitu. Aduh bahaya. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Cukuplah jadi evangelis, jadi menyampaikan kabar baik. Ya, rubah dulu kita sendiri. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana dengan tetangga? Bagaimana dengan orang sekitar kita? Apakah kita sudah jadi berkat bagi mereka dan saluran berkat? Nah, saya juga belajar. Namanya kita belajar tidak putus-putusnya. Saya kemana saja, saya tahu. Ya, kalau saya pelayanan sana, Oma kapan lagi? Berarti mereka senang, gitu kan? Nah, jadi kita mesti belajar. Nah, kalau ada yang tidak, saya tanya diri sendiri di mana letak saya, salah saya. Oh, di sini. Ya sudah kita perbaiki. Jangan marah. Kalau kita gagal hari ini, kita besok perbaiki lagi, sehingga kita lama-lama bisa jadi lebih baik. Ya, jadi puji Tuhan. Pada malam hari ini, marilah kita sama-sama belajar, ya, bagaimana tiap-tiap orang hanya memperhatikan jangan memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sehingga hidup kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau bisa menjadi saluran bagi banyak orang. Ya, kita memperhatikan sesama kita atau siapa saja sehingga hidup kita ini betul-betul akan dipakai Tuhan. Ya, amin. Kita mau berdoa. Bapa, Engkau sungguh amat baik. Kami sama-sama belajar Bapa pada malam hari ini untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga hidup kami ini benar-benar dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan Engkau akan pakai kami senantiasa dimanapun kami berada,
apapun yang kami lakukan Tuhan, dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan, kiranya Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya, baik yang hadir dalam Zoom ini, baik yang tidak hadir, dimanapun mereka berada, Engkau pasti memberkati mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. 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 Terima kasih, Oma. Terima kasih.